Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut bagaimana tips mengatur keuangan ketika terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK, kita sudah terhubung dengan perencana keuangan Prita Gozi. Selamat siang Mbak Prita, salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di Newsline. Selamat siang Mbak Widya, Mas Jason. Aduh, Mbak, nih kita banyak sekali dapat curhatan ya dari teman-teman yang terkena imbas PHK yang katanya datangnya tidak diduga-duga begitu. Hitungan hari lagi ya. Betul, sebetulnya pertanyaan pertamanya gini, hak-hak apa sih sebetulnya yang harus kita pastikan dalam hal ini tentunya finansial begitu yang bisa dapat dari perusahaan, Mbak Prita? Baik, pada saat kita berbicara hak sebagai karyawan, maka kita harus mengacu pada kontrak kerja. Karena setiap karyawan itu mungkin memiliki kontrak kerja yang berbeda-beda. Nah, butir-butir yang ada di kontrak kerja yang memang sudah disepakati bersama-sama, itulah sebetulnya yang menjadi dasar untuk kita meminta hak dan yang merupakan kewajiban dari perusahaan tersebut. Nah, di luar daripada itu, memang kita bisa aja berpikir bahwa ini tapi tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan lain-lain. Namun secara pengikatan sebetulnya yang terikat itu adalah yang surat tadi itu. Baik, ini ya kuncinya adalah read the contract carefully ya, benar-benar harus secara cermat begitu. Tapi begini Mbak Prita, let's say kejadiannya sudah terjadi begitu, sudah terkena PHK dan kemudian dalam bahkan hitungan hari harus sudah keluar dari perusahaan tersebut, tidak ada spare uang atau misalnya tabungan yang kemudian dipersiapkan karena tidak tahu bahwa informasinya akan secepat ini. Apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi situasi atau kondisi seperti itu Mbak Prita? Oke, pertama kita harus tenang karena dengan tenang kita akan mampu untuk mengambil keputusan ke depannya. Kedua, kita harus melihat apa saja yang memang kita akan terima secara finansial. Seperti yang tadi Mbak Widya sempat tanyakan, ada beberapa hal yang umumnya kita peroleh. Umumnya ya, belum tentu semuanya. Bila mana memang kita punya jaminan hari tua dari BP Jam Sostek, kemudian bila mana kita juga ada uang jasa kalau memang kita sudah bekerja selama sekian tahun, lalu juga mungkin seperti penggantian uang cuti dan lain-lain, termasuk juga tunjangan hari raya yang mungkin belum dibayarkan, barangkali karena beragama Nasrani yang memang mungkin baru diperolehnya di bulan Desember. Nah, hal-hal seperti itu kita lihat, oke, kita dapatnya berapa, kemudian ini harus menjadi dasar untuk kita memegang uang cash. Karena di masa ketidakpastian dan kita belum memperoleh penghasilan lagi, maka kita harus lebih cermat dalam memegang uang cash sebagai dana darurat. Lalu yang ketiga, yang pasti kita harus lihat adalah komitmen kita, cicilannya. Kalau sudah punya keluarga berarti ada SPP, kemudian tanggung jawab mungkin kalau ada orang tua yang sakit seperti apa, dan ini harus ditulis supaya kita paham apa saja yang memang akan menjadi kewajiban kita ke depan. Baru terakhir, kalau memang ada cicilan-cicilan yang sifatnya bisa kita pangkas seperti langganan ataupun juga kita bisa jual barangnya, mungkin itu lebih baik dilakukan segera supaya kita at least melepaskan cash flow yang menjadi ikatan yang membuat kita juga sulit untuk bergerak ke depan. Nah, ini sebetulnya baru terasa kenapa Mbak Prita dari awal begitu konsisten mengatakan ayo dana darurat dialokasikan. Ini sebetulnya momen yang tepat untuk mengoptimalkan dana darurat. Tapi katakanlah gini Mbak Prita, sudah dipenuhi begitu tanggung jawab dari perusahaan kepada karyawan yang mendapatkan PHK, biasanya berupa pesangon. Tiba-tiba punya uang yang cukup besar begitu, namun pekerjaan selanjutnya masih belum dapat. Siasat untuk kita mengelola uang pesangon ini dengan baik seperti apa Mbak Prita? Ya, pertama kita harus lihat usia kita Mbak Widya, karena biasanya kalau terkena PHK di perusahaan rintisan, secara umum usianya rentangnya itu di bawah 45 tahun. Kalau di bawah 45 tahun, maka berarti masih usia produktif, biasanya dia akan cari kerja lagi. Nah, selama dia periode cari kerja lagi itulah, dia harus men-spare, jadi mencadangkan untuk biaya hidup saja. Jadi sebisa mungkin tidak melakukan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya gaya hidup, atau iseng-iseng trading, dan sebagainya. Jadi betul-betul memang dia harus sisihkan yang hanya untuk pengeluaran, lalu mungkin untuk 3-6 bulan ke depan. Karena biasanya memang untuk mendapatkan pekerjaan lagi butuh durasi selama itu. Yang kedua, jangan tergoda untuk menggunakan dana tersebut ke dalam investasi yang mungkin bodong. Nah, ini paling sering nih, karena merasa bahwa dapat uang besar, kemudian ada potensi return yang menggiurkan, misalnya sampai 2% per bulan, atau bahkan 3% per bulan, ini bahaya sekali. Bisa-bisa Anda ends up, atau pada akhirnya uang pesangonnya atau apapun yang diperoleh, hilang semua. Dan yang ketiga, ini paling penting, jangan dulu mengambil pinjaman saat ini, karena kedepannya kita belum tahu nih cash flow yang akan datang itu seperti apa. Jadi sebisa mungkin jangan membuat komitmen baru. Baik, Mbak Prita, ini tadi menyinggung soal usia. Saya langsung kepikiran, kalau misalnya di PHK usia let's say 20-30-an,
di hemat saya mungkin kesempatannya masih akan terbuka lebih lebar begitu. Tapi kalau di PHK-nya let's say di atas usia 45 tahunan dengan jabatan atau dengan level tertentu, apa ya Mbak yang harus dilakukan? Apakah kemudian melamar pekerjaan lain lagi, menggunakan link-link yang ada misalnya, atau memanfaatkan uang pesangon yang sudah diterima untuk menjadi entrepreneur misalnya? Atau freelance Atau bahkan. freelance. Oke. Baik, itu pertanyaan yang bagus sekali. Pertama, kita harus menyadari kalau kita sudah puluhan tahun atau belasan tahun bekerja sebagai karyawan, tidak semudah itu untuk menjadi entrepreneur. Jadi Anda jangan sampai tergoda bahwa saya langsung bisa menggantikan penghasilan saya yang di kantor sebelumnya. Jadi kalaupun itu tergantikan, biasanya butuh waktu. Bisa 2, 3, atau 5 tahun. Jadi Anda harus sabar. Nah, kalau misalnya Anda tidak sabar, berarti Anda harus mau untuk menerima pekerjaan apapun yang memang masih halal dan baik dan masih sesuai dengan mungkin CV Anda. Ya, supaya kita tuh tetap kayak ada kelanjutannya, dan memang secara cash flow ada sustainability-nya, jadi ada keberlanjutan. Yang ketiga, kalau Anda betul-betul mau switch, jadi Anda mau untuk mengganti, berarti Anda gunakan sebagian dari dana pesangon itu untuk mengambil course. Ingat, course, bukan sekolah seperti S2 atau S3, karena itu panjang sekali. Jadi cukup mengambil executive course supaya menambah skill, tidak perlu ada ujian-ujian yang terlalu panjang kali lebar, ambil sertifikasi saja, supaya sertifikasi itulah yang harapannya laku untuk kita melamar pekerjaan yang baru. Gitu. Jadi bedakan antara mau ngambil, langsung ngambil S3, itu panjang sekali dan komitmennya besar gitu. Sedangkan kalau course itu tujuannya untuk mengupgrade skill kita dapat sertifikasi sehingga kita jadi laku lagi di dunia kerja. Of course, memanfaatkan network-network yang ada. Maka penting nih pemirsa Metro TV untuk selalu bertindak laku baik di tempat kita bekerja. Jadi kapanpun kita bisa dapat gitu. Dan juga jejak digital sebetulnya yang juga sekarang banyak sekali menjadi referensi dari beberapa perusahaan untuk mengecek, ini seperti apa sebetulnya behavioralnya di media sosial. Katakanlah Mbak Prita, idealnya kalau dana darurat itu kan katanya harus bisa menghidupi dalam tanda kutip selama kurang lebih 1 tahun tanpa pekerjaan. Jadi kita estimasikan begitu ya, pendapatan kita 1 tahun ini ada. Nah, tapi kalau misalnya karena dadakan ini, dana daruratnya baru terkumpul katakanlah 3 bulan atau sampai 6 bulan. Hal pertama yang harus diantisipasi berarti apa nih? Apakah yang bersifat urgent? Saya tadi concern nih terkait misalnya kesehatan orang tua atau kesehatan kita sendiri. Mbak Prita, seperti apa? Ya, itu tepat sekali. Jadi pertama kalau kita punya orang tua yang harus disokong, memang mau tidak mau ya dananya harus disisipkan. Kalau misalnya belum ikut BPJS Kesehatan, ya memang mau nggak mau harus ikutlah bayar iurannya. Kalau untuk diri kita sendiri, of course ya itu tadi. Pada saat kita memiliki enough cash, dalam arti yang penting ada dulu lah gitu ya, biasanya sih pikiran kita tuh akan lebih tenang Mbak Widya, karena studinya sudah ada seperti itu dari Harvard, bahwa bila mana kita ada uang pesangon sedikit pun, dan kita tidak sembarangan menggunakannya, itu membuat kita menjadi lebih tenang. Nah, untuk kita punya kesehatan, itu sebetulnya awalnya tetap dari BPJS dulu. Kalau memang kita punya extra money, extra cash, silakan kemudian ikut Askes, karena kan kita nggak pernah tahu dalam durasi itu sampai kita dapat pekerjaan lagi, kita akan sakit atau tidak, gitu kira-kira. Baik, nah Mbak Prita, kita ke kasus lain. Saya mencoba untuk memakai sepatu orang lain ya ke dalam kasus ini. Karena gini, oke tadi Mbak Prita bilang, kalau misalnya masih ada cicilan yang bisa diselesaikan saja, biar tidak memberatkan ke depannya. Tapi kalau misalnya cicilannya, kita kena PHK sekarang. Sementara cicilan kita masih ada 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, misalnya cicilan kendaraan atau cicilan rumah yang masih 10 tahun lagi misalnya. Nah, ini antisipasinya apa yang harus kita lakukan nih kalau cicilan kita masih panjang sementara kita udah kena PHK nih Mbak Prita? Oke, pertama kan kita mesti lihat dulu nih, kita dalam rumah tangga yang berpenghasilan siapa aja. Kalau misalnya kita ada pasangan kita juga berpenghasilan, maka mungkin cicilan itu akan memakan penghasilan dari pasangan kita. Kalau ternyata kita sendiri, kemudian istilahnya tuh penghasilannya hanya dari satu sumber saja, maka memang kita harus bisa memprioritaskan. Tadi Mas Jason bilang, cicilannya misalnya cicilan online, cicilan gadget, cicilan kendaraan, terpaksa dijual dulu Mas, supaya hilang itu komitmennya. Nanti kalau ada pekerjaan baru, silakan beli lagi. Pabriknya masih berdiri kok. Tapi kalau misalnya itu adalah KPR, kan tidak semudah itu ya untuk kita juga menjual rumah dalam waktu singkat. Maka saran saya adalah melakukan restrukturisasi. Jadi mengajukan permohonan kepada pihak bank di mana Anda mengambil fasilitas pinjaman tersebut untuk menyampaikan situasi Anda,
dan komitmen Anda ke depannya seperti apa. Nah, ada kemungkinan nanti Anda diberikan keringanan berupa penurunan cicilan, tetapi efeknya memang durasinya jadi panjang lagi. Namun itu yang harus Anda lakukan sekarang, maka tidak ada pilihan lain. Mbak Prita, tapi pengajuan untuk keringanan ke bank ini saya pikir tidak semudah itu ya. Katakanlah tentunya ada perjalanan track record yang diamati juga oleh bank. Kalau kita memang track recordnya bagus, mungkin akan lebih mudah dikabulkan. Bukan demikian, Betul. Mbak Prita? Setuju sekali, karena track record kita masa lampau itu menunjukkan istilahnya itu karakter kita. Karakter kita sebagai peminjam itu seperti apa? Memang kita ingin membayar atau kita hobi ngemplang lah istilahnya begitu. Atau misalnya memang kita memiliki cash flow yang sebelum bekerja pun, sebelum di PHK pun memang kurang sehat. Nah itu sebenarnya akan bisa banyaklah parameter di situ. Tetapi harapan saya adalah teman-teman ini, pemirsa Metro TV yang mungkin mengalami PHK, itu sebelumnya memang selalu sehat dalam pembayarannya, harapannya akan mendapatkan kemudahan dan keringanan. Tapi kalau memang ternyata bukan itu yang menjadi situasinya, maka memang akhirnya tidak ada jalan lain selain memang dijual. Meskipun resikonya adalah satu, nilainya tuh drop sekali Mbak Widya. Kemudian yang kedua, kita juga harus mencari tempat tinggal baru. Apalagi kalau sudah berkeluarga, yang namanya perubahan dalam situasi hidup itu pasti secara mental juga akan berpengaruh. Ya, baik, Mbak Prita. Ini juga yang menarik adalah ketika kita membahas soal investasi. Kalau tadi Mbak Prita bilang uang pesangon yang kita terima, misalnya kita bisa kelola untuk misalnya berbisnis atau membuka usaha. Tapi saya juga kepikiran investasi. Kalau di saat-saat kita di PHK, investasi itu sebenarnya sesuatu yang bisa jadi pilihan apa enggak? Dan kalaupun misalnya jadi pilihan, tipe investasi atau jenis investasinya yang seperti apa Mbak Prita? Oke. Pertama, kalau kita mau mengharapkan penghasilan dari investasi tersebut, berarti kan kita mesti masuk yang jenisnya itu income asset. Contoh-contohnya, deposito, tapi itu kecil sekali bunganya. Naik dikit, obligasi, ya tetap kuponnya juga masih di bawah 6% per tahun ya bersihnya. Naik dikit lagi, peer-to-peer lending, tapi itu juga resikonya besar. Itu bahkan bisa gagal bayar gitu loh, sampai resikonya seperti itu. Otomatis, kalau Anda mau mengharapkan mengganti penghasilan sebelumnya dari investasi, Mas Jason, modalnya juga harus besar. Pertanyaannya sederhana, modal PHK kita sebesar itu atau tidak? Kan gitu. Kalau ternyata modal PHK kita tidak sebesar itu, artinya opsi atau harapan untuk mendapatkan penghasilan dari investasi, mendingan Anda hilangkan dulu. Karena jauh itu menuju ke situ ya. Saya lebih sarankan untuk menggunakan dana tersebut untuk yang kedua, yaitu modal investasi diri yang tadi saya sampaikan. Ikut course, ikut sertifikasi yang bisa membantu Anda memperoleh pekerjaan secara cepat gitu loh. Karena Anda butuh cash flow-nya. Anda butuh cash flow-nya itu yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Pada akhirnya misalnya nanti income-nya terpaksa turun, ya sudah mau gimana lagi. Tetapi daripada tidak ada cash flow itu menjadi lebih baik. Ya, jadi intinya short course atau kursus-kursus singkat sebetulnya yang praktis, dan saya yakin sekarang banyak sekali aksesnya pun online, bisa tidak harus langsung mengeluarkan ongkos transportasi dan lain sebagainya. Sebetulnya ini menjadi menjadi wake up call begitu Mbak Prita, apa yang perlu kita antisipasi, nauzubillah min dzalik, jangan sampai terkena yang namanya PHK. Selain memang dana cadangan, Mbak Prita tuh udah sering banget dana cadangan. Wajib, ya? Persentasenya berapa, coba diingatkan lagi. Sedikit lagi. Iya, silakan. Tips sedikit lagi, ini sedikit lagi. Jadi gini, kenapa sih Anda mungkin mendapatkan penghasilan yang menggiurkan pada saat Anda berpindah ke perusahaan rintisan? Wajar, karena memang Anda dituntut untuk bisa memberikan return yang cepat kepada perusahaan tersebut. Jadi sebetulnya kalau saya penghasilan jauh lebih besar daripada perusahaan sebelumnya yang lebih established, maka jangan gunakan semua take home-nya. Ini pelajaran untuk yang insya Allah belum di PHK atau mudah-mudahan tidak pernah kena PHK ya. Jadi kalau Anda mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar, gunakanlah hanya setengah dari take home pay tersebut. Setengahnya lagi Anda harus simpan. Karena Anda harus siap bahwa resiko pekerjaan itu besar sekali. Aduh, itu penting banget ya. Jadi kalau misalnya jangan tergiur karena nominalnya begitu langsung dibesar, langsung fantastis ya, tergiur jadi akhirnya pindah, tapi gunakan 50%-nya justru untuk disimpan. Oke, bye, pay later, saya hapus dulu di sini Mbak Prita. Terima kasih sudah mengingatkan. Baik, terima kasih Mbak Prita. Semoga apa yang Mbak Prita share, Mbak Prita bagikan tips-tipsnya ini bisa menjadi upaya antisipasi bagi kita semua ketika menghadapi situasi-situasi sulit, termasuk bagaimana ketika menghadapi PHK.